Syukur itu menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan ketentuan sang pemberi sampai dia puas dan ridho, lalu punya keinginan untuk nambah nikmatnya. Itu namanya syukur. Makin kita bersyukur, kita akan makin mengikuti maunya Allah. Apa sih? Allah kasih mata tuh maunya Allah apa sih? Mata untuk apa, Bu? Nah, kan salah. Mata untuk apa? Salah. Ini pelajaran. Saya punya TK, punya SD, punya TPA, punya SMA, Bu. Kalau saya ke anak TK, ke anak SD, saya jewer guru kalau ada yang ngajarin mata fungsinya untuk melihat. Saya jewer tuh guru. Kenapa? Kalau cuma sampai situ, nanti ada tayangan porno, ada perempuan pakai auratnya kelihatan, kan dikasih mata Bu Sufi kan buat lihat tuh terus dilihat tah. Mata itu untuk melihat yang baik, telinga itu untuk mendengar yang baik, kaki itu untuk berjalan ke tempat yang baik, tangan itu untuk menulis yang baik. Tuh, salah sih di kita mah pelajarannya dari TK ya Bu ya. Cuman begitu doang, ajarin tuh cucu ya. Karena kalau cuman diajarin begitu nempel, emang buat dilihat kan sayang kalau nggak dilihat mubazir katanya gitu. Itu namanya syukur. Jadi ba'da Ramadan kita titeni di dalam diri kita sebanyak apa nikmat Allah, syukuri, gunakan sesuai maunya Allah. Semakin kita mengamati diri kita Bu, maka kita akan semakin malu di hadapan Allah betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa pernah kita syukuri. Saya tuh pernah jatuh, punten, tulang pubis saya, tulang kemaluan. Kemaluan itu kan bentuknya seperti kupu-kupu. Punya saya retak ke kiri kanan 3 cm 3 cm. Apa yang terjadi? Saya terlentang 3 bulan, nggak bisa diapa-apain. Dioperasi nggak bisa, apalagi ke Cimande kagak bisa. Kata orang-orang, Bu Sufi ke Cimande, Bu Sufi diusap sekali sembuh katanya. Ya kali di tangan bisa diusap si Abah. Ya di sono diusap. Akhirnya kata dokter, usia saya waktu itu 51 tahun. Sekarang 57 tahun Bu. Kata dokter, ini nggak bisa Bu, nggak bisa diapa-apain. Paling mungkin digips. Oh digips, pakai apa dok? Pakai celana custom dari besi. Astagfirullahaladzim. Kata saya nanti kalau saya mau pipis, mau macam mana? Akhirnya sudah saya menyerah pasrah 3 bulan terlentang. Jadwal dakwah saya udah lewat. Pekerjaan rumah lewat, nyetir mobil, nyetir motor gak bisa. Kalau motor sampai sekarang bisa sih, bisa, tetap bisa, cuman nanti malamnya nyut gitu. Sampai 51 tahun saya hidup, saya belum pernah bilang sama Allah, ya Allah terima kasih tulang kemaluan saya sempurna, saya bisa jalan, bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa ngerjain ini itu, ke kamar mandi, bisa melayani suami dan seterusnya. Ada yang pernah di sini? Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu betapa dahsyatnya nikmat itu. Saya punya jamaah Bu, saya tengok ke rumah sakit, lehernya merah. Saya bilang kenapa Bu? Sakit banget Bu Sufi, sakit. Terus saya usap-usap lah dia ya, refleks ya Bu ya, ngusap-ngusap badannya, teriak dia. Saya bilang kenapa Bu? Sakit Bu Sufi, tiap ada kain gesek di kulit dia teriak. Apa sakitnya Bu? Kelenjar air ludahnya kusut. Coba
Pernah nggak kita bersyukur secara khusus kepada Allah? Ya Allah, terima kasih, air ludah saya kelenjarnya normal. Ada gak? Gak pernah. Saya pulang nengokin teman itu, saya nangis di jalan. Ya Allah, betapa besar nikmat air liur. Kebayang kalau kita nggak punya air liur, tiap detik kita harus minum. Kalau tiap detik kita minum, tiap detik kita harus ke WC, gak akan bisa kemana-mana ibu. Cuma urusan air liur. Gak pernah kita syukur. Kenapa? Gak punya ilmu. Sehingga kalau kita bersyukur dengan air liur ini, Allah kita akan tanya, ini Allah maunya apa sih dengan air liur ini? Gak akan tuh orang ngeludah sembarangan, apalagi dipakai ngeludahin orang gitu. Tetangga saya sakit, dibolongin ininya karena kanker pita suara, ini dibolongin. Kankernya turun ke leher sini, dibolongin dadanya. Turun ke sini, kankernya dibolongin perutnya, sampai dia meninggal berapa kali operasi. Ya Allah Karim, kata saya, kenapa itu? Pita suaranya kanker. Ya Allah, saya nggak pernah sengaja bersyukur kalau bisa ngomong, ya Allah terima kasih, suara saya bisa seperti ini, pita suara saya normal, Masya Allah. Gak pernah. Kenapa? Kita tidak punya ilmu tentang dahsyatnya nikmat pita suara. Sampai kita kena asam urat, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, kita nggak bersyukur. Pas misalnya lagi ngadaweng, lagi nyantai gitu ya, ngurut-ngurut lutut. Waktu belum sakit nih, biasa aja lutut ya lutut. Tapi begitu udah pernah kena asam urat, lututnya bisa jalan sempurna. Alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Dulu saya nggak pernah tuh sengaja bersyukur, buka botol aja nyantai biasa. Sekarang, tadi ada yang lihat saya begitu duduk buka botol nggak bisa, nggak bisa bu. Tangan saya yang ini udah bengkok, ini udah bengkok, ini udah bengkok, di sini ngejendol, di sini ngejendol. Dulu saya nggak bersyukur tentang nikmatnya punya jari-jari dengan buku jarinya yang sempurna, enggak. Bagaimana mungkin kita tidak punya rasa malu kepada Allah dengan nikmat yang sangat besar itu untuk meningkatkan kualitas amal kita di sisi Allah. Maka kata Rasul, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, semau lu deh gitu. Terserah mau apa aja. Allah tuh nggak butuh sama sujud kita, Allah nggak butuh sama tilawah kita, Allah nggak butuh sama sedekah kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara tentang orang munafik yang tadi tuh, yang beramal kemudian dia menyatukan dengan rasa aman, merasa akan masuk surga gitu? Apakah mereka tuh orang kafir? Bukan, kata Rasul. Mereka tuh orang yang sholat, mereka tuh orang yang puasa, mereka tuh orang yang bersedekah, tapi mereka terlalu yakin. Karena kita tidak boleh terlalu yakin, maka kita harus berpikir untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita setelah Ramadan. Kenapa bulan Syawal itu ditempatkan di setelah Ramadan? Apa artinya Syawal secara bahasa, Bu? Nah, ketahuan belum lihat TikTok saya. Yang di sini ada yang tahu nggak? Maaf ya teman-teman, belum saya sapa. Saya sedang berada di Masjid Al Fajr, Cikarang Barat, Taman Aster. Yuk, yang lagi dekat mari berapat. Syawal itu artinya naik. Apa Bu? Syawal itu artinya meningkat, naik. Setelah Ramadan, apa artinya Ramadan? Secara bahasa, apa artinya Ramadan? Ramadan itu artinya membakar, panas. Secara asli emang panas bulan Ramadan tuh. Tapi kalau secara makna, di bulan Ramadan itu saatnya kita membakar hawa nafsu kita, membakar keburukan kita, membakar rasa malas kita, membakar dosa-dosa kita, kan gitu ya Bu? Beres di bulan Ramadan dibakar semua keburukan kita, maka kita akan Syawal di hadapan Allah. Apa Syawal artinya? Naik. Jadi bukan untuk nyungsep. Kebanyakan kita, enggak kita ya. Di sini mah enggak ya.
Kalau akhir Ramadan, malam pertama bulan Syawal, ini mah Bu Sufia zaman bahala. Kalau awal pertama bulan Syawal itu kebanyakan gini nih. Sampai malam ngapain? Nyiapin opor, gule, kue, tata-tata tuh kue, wah ganti segala macam ya Bu ya. Jadi sambil dengerin takbiran kan rame tuh, kagak berasa ngantuk, terus jam 12 baru kelar tuh urusan. Karena jam 12 jam 1 baru tidur, bangunnya jam berapa? Pas azan subuh baru bangun. Padahal kemarin jam 3 kita bangun ya, sebulan penuh kita bangun jam 3. Habis subuh tuh, sholat subuh, pakepuk kan, pakepuk, you know pakepuk? Beji baku, gitu ya, kata orang Sunda, pakepuk. Ditulis Bu, nanti keluar dari sini Ibu dapat kamus bahasa Sunda ya, Tatang Sutarma. Baju belum disetrika, mukena belum diliput, parfumnya penitih di mana penitih? Wah, Ibu. Si adek nggak mau, mama aku nggak mau baju koko itu, nggak suka, pakai biar khatalan sama mama, gitu kan? Riuh, tak habis subuh tuh, udah pergi sholat Id. Habis sholat Id makan, wah banyak segala, tiba-tiba Allahu Akbar, zuhur. Apa yang kelewat? Sholat duha kelewat. Beres zuhur kita keliling-keliling kan ya, ke makam, ke uak, ke babeh, ke nyak, ke empok, ke encang, ngecing gitu loh. Sampai malam. Begitu malam mau tidur, kita lihat itu Quran belum bergeser sepulang iktikaf kemarin. Apa yang kelewat? Tilawahnya kelewat. Padahal ceritanya Syawal itu harusnya yang ada nyungsep. Makanya Bu, ternyata di kitab Al-Mu'tamad saya baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iktikafnya itu lanjut sampai 10 hari pertama bulan Syawal. Untungnya yang dilakukan Rasul tidak semuanya disyariatkan kepada kita. Rasul iktikafnya dari tanggal berapa Bu? Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Syawal. Buat apa? Ya mungkin gitu ya, buat jaga stamina tuh, jaga frekuensi iman, frekuensi semangat ibadah. Kan kebanyakan kita mah ya kalau habis Ramadan hari terakhir kan bilang alhamdulillah. Bilang alhamdulillah gak? Gimana intonasinya? Ada yang begini nih Bu, alhamdulillah kelar juga 30 hari ini. Ada yang alhamdulillah ya Allah masih ada umur sampai 30 hari gitu ya. Sahabat gimana Bu alhamdulillahnya? Para sahabat mengucapkan alhamdulillah sambil membaca innalillah dengan tangisan yang kata Rasulullah sampai seperti perkampungan lalat yang berdengung mereka menangis. Kenapa? Mereka sedih karena besok tidak ada lagi malam kalau beribadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada lagi sebutir kurma dan seteguk air yang bisa mencegah kita dari api neraka. Tidak ada lagi sholat fardu yang pahalanya 70 kali sholat fardu di bulan lain. Tidak ada lagi sholat sunnah yang pahalanya setara dengan sholat fardu di bulan lain. Tidak ada lagi satu ayat Al-Quran yang pahalanya setara dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lain. Para sahabat menangis di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi intonasi alhamdulillah di ujung Ramadan itu tergantung pada iman. Kebanyakan mah alhamdulillah kelar juga, wah besok kagak usah puasa, bisa bakso lagi, bisa segala macam, kagak usah tarawih lagi, kagak usah bangun jam 3 lagi, itu kan kebanyakan. Untungnya walaupun Rasul i'tikafnya dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-10 Syawal, untungnya
Ujung-ujungnya bukan itu yang disyariatkan oleh Rasul. Yang disyariatkannya buat kita yang mana? 10 hari terakhir. Makanya hati-hati kalau ada yang bilang kalau ibadah itu harus seperti yang dilakukan Rasul. Hati-hati. Kalau bahasanya seperti yang dilakukan Rasul, kagak kuat kita. Kagak kuat tuh. Rasul tuh tahajudnya sampai bengkak. Kita mati bang dari Al-Hakumut sampai Anas doang. Iya kan? Rasul 1 rakaat nih, teman saya pernah ikut Riyadhah di Yaman. Dia sama teman-temannya para ahlul Quran loh, pengen nyobain kayak gimana sih sholat sampai kaki bengkak. Al-Baqarah kelar, Al-Imran lanjut, Al-Imran kelar, An-Nisa lanjut, An-Nisa kelar, Al-Maidah lanjut, baru ruku ternyata benar bengkak. Ayo, kalau mau pakai rumus ibadah itu harus seperti yang dilakukan oleh Rasul. Berarti kita bid'ah semua itu. Ibadah itu harus seperti yang disyariatkan Rasul. Rasul itu sunnah Sa'bannya sepanjang bulan, saum Sa'ban. Nah kita yang ditunggu-tunggu nisfu. Begitu udah nisfu, kan udah nisfu Bu Supri nggak usah puasa, gitu kan? Kagak kuat kita Bu. Rasul mah kalau makan Bu cuman 1 macam lauknya. Laki teh Lebaran aja kemarin menu udah berapa puluh noh. Ayo, kalau mau seperti yang dilakukan Rasul nggak akan kuat. Tapi yang disyariatkan apa? Halalan, toiban, walatusrifu. Halal, toib, jangan berlebihan. Udah. Itikaf 10 hari terakhir kata Rasul. Kan yang disunahkannya mah itu ya. Tapi yang dilakukan oleh Rasul lebih dari itu. Berat, makanya hati-hati. Kalau saya lebih condong mengatakan kalau ibadah harus sesuai yang disyariatkan Rasul. Karena kalau sesuai seperti yang dilakukan Rasul, kagak bisa kuat kita. Rasul itu Bu, kalau mau buang air besar, beliau tuh jalan jauh sampai di satu tempat yang memastikan orang lain yang gak akan terganggu oleh bau kotorannya. Coba ayo, ada gak yang nyunah kayak begitu di sini? Mau kemana lari? Orang padat begini. Iya kan? Nah, kita cek sekarang dalam Al-Quran, yang takwa itu yang gimana, yang syukur itu yang gimana, yang rasyid. Ya rasyid udah saya jelasin belum? Takwa udah ya, melakukan sesuai yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Syukur tadi apa? Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan ketentuan Allah sampai Allah ridho pada kita. Nah sekarang la'allahum yarsyudun kata Allah, supaya kamu menjadi orang yang rasyid di ayat 186. Apa yang membuat kita rasyid? Di ayat itu dikatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Maka penuhi kata Allah semua permintaanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya kamu berada di jalan yang benar, supaya kamu bisa ngukur. Yarsyudun itu aslinya adalah rasyid. Rasyid itu artinya pinter, cerdas. Coba saya tanya Ibu, kalau ini ukur ya, kita cerdas apa kagak? Kalau ada diskon, yang satu diskon 50% plus 20, yang satu diskon 70%, yang mau menang Ibu ambil? Nah, 50 plus 2 atau 70? Kenapa 70? Karena langsung. Kalau 50% plus 20 dipotong dulu, berapa Bang harganya? 100.000. Oh berarti diskonnya 50% jadi 50.000. Ntar dipotong lagi 20% dari 50.000. Jadi harganya 40.000. Tapi kalau diskon 70% harganya berapa? 30.000. Ibu mau ngambil yang 50 plus 20 atau yang 70? Lah dua-duanya diskon Bu, dua-duanya murah Bu. Kenapa yang diambil yang 70?
pengen yang terbaik dong. Iya kan? Nah itu baru orang cerdas. Ini ditawarin nih sama Allah, mau rumah nggak di surga? Mau nggak? Mau. Kata Rasul, kalau mau rumah di surga, pakai apa bayarnya? Sholat rawatib 10 rakaat setiap hari, dawam istiqomah, rumah di surga abadan wa abadan. Banyak yang ngambil? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang mah berasa gini, ono kan sunnah Bu Sufi. Kagak juga kan, kagak nape-nape, sunnah. Orang pintar atau orang bodoh? Siapa? Kita seringkali tidak menjadi orang yang rasyid, padahal kita tahu itu tuh yang terbaik. Iya kan? Tahu sih Bu Sufi, qada itu walitukmilul iddah walitukabirullahu ala mahadakum. Qada saum itu kata Allah walitukmilul iddah, untuk menyempurnakan hitungan puasa kamu kata Allah. Lalu walitukabirullah, dan membayar qada itu untuk mengagungkan aku, mengagungkan Allah kata Allah. Kira-kira kalau kita faham itu tuh untuk mengagungkan Allah, untuk menyempurnakan Ramadan kita, mau kita biarin atau mau kita cepet-cepet? Kalau orang pinter bener-bener nih, harusnya kan dicepet-cepet ya Bu ya. Tapi kan besok teh halal bihalal besok. Besok halal bihalal RT, lusa halal bihalal RW, besoknya lagi di kelurahan, kan saya kader PKK, besoknya lagi di komite sekolah, besok lagi keluarga besar suami saya, besoknya keluarga besar saya. Kagak selesai-selesai itu. Ya kali halal bihalal orang makan saya enggak kan gitu. Kita tuh tahu Bu yang terbaik, tapi seringkali kita jadi yang on ya. Ini dilatih pada Ramadan, kita jadi orang apa? Rasyid. Apa Bu? Apa tadi katanya orang rasyid itu? Pinter. Orang yang cerdas, tahu mana yang terbaik, tahu mana yang mau diambil. Bu MC, saya diingatkan ya kalau waktunya sudah habis. Kok ada Fetty Vera di sini? 5 menit lagi gitu. Ya Allah. Oh itu jam. Dari tadi saya nggak nyari jam ke sono, nggak taunya di sini. Jam 10. Oh ini hari Jumat ya, mau Jumatan kita ya. Insya Allah. Saya tuh kalau udah megang mic, remnya blong Bu. Iya, mic itu obat saya. Kalau saya mual, pusing, nggak enak badan, suruh pegang mic aja sembuh. Begitu micnya lepas, tepar. Ya dah, 5 menit lagi ya. Kita lihat. Kan biar kita tahu nih takwa tuh kayak gimana gitu. Udah mati TikToknya adalah, nggak usah diulang. Berdiri nggak apa-apa Bu ya. Kasihan yang belakang dari tadi nggak bisa melihat wajah cantiknya bidadari surga. Amin. Kita lihat Bu, ciri orang bertakwa tuh macam apa sih di dalam Al-Quran. Kita nggak boleh punya rasa aman bahwa kita sudah takwa, tapi kita harus tahu kita tuh berhasil atau enggak. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Orang bertakwa itu seperti apa? Al-Quran itu kata Allah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Yang takwa itu yang gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu bukan sundel bolong, kalong wewe, apalagi Bu, suster ngesot, si manis jembatan Ancol, bukan. Yang gaib itu bukan itu. Bener ada jin gaib dari kita, bener. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Allah gaib. Gaib gak? Rasul gaib, surga neraka gaib, pahala dosa gaib, malaikat gaib, kematian gaib. Kalau kita beriman dengan perkara yang gaib itu, saya ambil contoh. Beriman dengan yang gaib, malaikat, kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun.
tidaklah ada satu huruf yang keluar dari mulutmu, dari perkataanmu, kata Allah, kecuali aku siapkan malaikat yang raqib, yang sangat dekat. Bukan cuma dekat, tapi atid. Apa atid itu artinya? Imet apa ya jare wong? Teliti. KPK itu teliti banget, Bu, tapi jauh. Iya kan? Ada tuh yang deket terus teliti, kata Allah, semua huruf yang keluar dari mulut kamu dicatat sama malaikat. Kok huruf, Bu Sufi, bukan kata? Orang sekarang ada huruf yang bisa bikin nangis, bisa bikin ketawa, ada gak? Ibu bikin kue, seumur-umur baru bikin kue tuh. Pas bikin menurut kita bagus, ibu postinglah di grup Masjid Taklim, berharap dikasih bunga, dikasih emoticon lope-lope gitu. Terus kata orang, ada yang bilang gini, WK. Ibu sedih atau seneng? Kenapa? WK itu nggak ada artinya. Coba lihat di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa terjemahan WK? Kagak ada. Tapi sakit gak? Sakitnya tuh di sini. Ada huruf-huruf di akhir zaman tuh yang menyakitkan. Coba misalnya gini, Bu, besok ibu kebagian bawa rendang ya, saya mah kebagian kerupuk. Terus ibu jawab gini, HMMMM. Gitu kan? Ada artinya nggak? Nggak ada. Tapi ada rasa nggak? Ada. Kerennya Al-Quran. Allah Maha tahu di akhir zaman ada huruf-huruf yang menyakitkan, ada huruf-huruf yang menggembirakan. Coba tulisan WOW, ada artinya enggak? Tapi begitu ibu, nanti saya mampir ke rumah ya, bawa rujak asinan dari Bogor. Wow. Kalau kita yakin bahwa ada malaikat yang mencatat semua huruf yang keluar dari mulut kita, mau begibah, ada malaikat. Tuh kalau iman tuh. Jadi keiman kepada yang gaib membuat kita lebih ngegas untuk beramal. Bener gitu Bu Sufi, ada surga? Kalau kita beriman itu kan gaib, kita gaspol untuk beramal. Bener gitu ada neraka, kita akan rem dalam bermaksiat. Kalau orang tidak yakin kepada perkara yang gaib, ibu kemarin nggak bakalan tuh sedekahan, ngasih makan, ngasih minum. Kenapa? Mengejar pahala kan? Pahala ada saldonya nggak? Kagak ada. Ada nggak buku tabungannya? Kagak ada. Kenapa ibu lakukan? Yakin ada Allah yang mencatat semua pahala kita. Semakin kita percaya kepada perkara yang gaib, akan semakin baik amal kita. Semakin kita beramal saleh, semakin kita jauh dari maksiat. Itu yang gaib. Wa yuqimuna shalah, ciri orang bertakwa yang kedua adalah ajak di dalam salatnya. Lagi senang dia sholat, lagi sedih sholat, lagi kaya sholat, lagi miskin sholat, lagi nyalsek sholat, lagi sibuk sholat, lagi mukim sholat, perjalanan sholat, lagi nggak hajat sholat, lagi hajat juga sholat. Karena banyak yang lagi hajat kagak sholat, betul? Apalagi kalau hajatnya tuh ya yang dari pagi sampai jam 2 malam tuh, itu nggak ganti-ganti baju sama make upnya. Kenapa kagak sholat? Sayang make upnya 2 juta. Banyak yang begitu, banyak. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang ketiga adalah orang yang takwa itu yang senantiasa berinfak. Infaknya macam mana Bu Sufi? Dijelaskan di surat Al-Imran ayat 135, yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Infaknya itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak. Awal bulan infak, akhir bulan infak. Banyak duit infak, seret duit juga tetap infak. Gimana Bu Sufi mau infak? Ramadan kemarin ini urusan infak dilatih banget sama Rasul. Kata Rasul, kasih makan, kasih minum orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Allah akan kasih pahala orang puasa itu. Ada yang protes sahabat, ya Rasul, kagak begitu juga kali.
Ada orang yang kagak bisa makan, buat makan aja susah. Itu di bulan Ramadan saking dipaksain untuk sedekah sama Rasul. Rasul nggak bilang begini, ya udah, yang belangsak kagak usah infak, kagak usah sedekah di bulan Ramadan, kagak. Rasul bilangnya gimana? Begitu sahabat ada yang protes gitu, Rasul nggak kasih dispensasi. Rasul bilang gini, jaga kalian diri kalian dari api neraka di bulan Ramadan, walaupun dengan sebutir kurma dan seteguk air. Dipaksa betul sama Rasul di bulan Ramadan itu untuk bertakwa. Dengan cara apa? Berinfak fis sarra'i wad dharra'i. Yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang beriman, orang bertakwa itu beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu apa Bu Sufi? Pertama, membenarkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, meyakini kebenarannya, mengamalkan, mentasdik, membenarkan secara lisan, membenarkan secara keyakinan dan mengamalkan. Sepahit-pahitnya kita dengan surat An-Nisa ayat 3. Apa Bu? Surat apa itu? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ayat apa itu? Ayat tentang apa itu? Tentang poligami. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4 kata Allah. Sepahit-pahitnya kita membaca mendengar surat itu, tidak boleh kita punya keyakinan bahwa itu teh salah, bahwa itu teh jelek, nggak boleh. Kita tetap harus punya keyakinan bahwa itulah keputusan Allah terbaik untuk manusia. Bahwa kita belum sanggup, bahwa kita nggak mau, itu urusan lain. Nanti kata si bapak gini, Bu, katanya iman itu dibenarkan terus diamalkan, jadi harus diamalkan juga. Ayo bertarung sama saya sini, bahas surat An-Nisa ayat 3. Ujungnya tuh apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu nggak yakin kamu bisa adil, atu aja kata Allah. Gitu ya. Yang laki-laki lihatnya ke atas doang, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Titik. Yang perempuan lihatnya ke bawah doang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, berantem dah jadinya. Harusnya yang bawah, perempuan lihat yang bawah, yang atas juga, laki-laki lihat yang atas, lihat yang bawah juga. Jadi kalaupun ada situasi di mana misalnya kita sakit, kita nggak bisa memberikan keturunan, bla bla bla, kita tetap berlapang dada, ada kok ketentuannya gitu. Laki-laki kalaupun ada peluang itu, kagak sama Allah habis diwanti-wanti, takut gak bisa adil, atu aja. Ada yang mau poligami nggak kalau gitu? Susah. Terakhir kata Allah, wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang beriman tuh yakin di hari akhirat itu semuanya akan terjadi. Ada apa aja di hari akhir? Kita nanti masuk alam kubur. Di alam kubur itu ada yang mendapatkan siksa kubur, ada yang mendapatkan nikmat kubur. Ada yang nungguin di situ setiap pagi sore diperlihatkan bagaimana tayangan dia nanti di neraka. Ada yang pagi sore dikasih lihat bagaimana tayangan nanti dia di surga. Ada yang di alam kubur tuh ditemenin malaikat baca Quran aja ada. Ada yang ketika nungguin di alam kubur itu dia jalan-jalan, ruhnya jalan-jalan ke surga. Melalui apa? Melalui badan burungnya surga itu yang mati syahid. Beres di alam kubur kita ke yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah dengan macam-macam rupa tanpa baju sehelai benang pun. Dari yaumil ba'ats kita di yaumil mahsar, di yaumil mahsar kemudian kita di yaumil hisab kemudian yaumil mizan. Habis mizan terus az-zulman, gelap gulita. Setelah gelap gulita kita harus melewati siratal mustaqim. Setelah siratal mustaqim kita harus melewati al-qantarah, baru ke surga. Kalau orang bertakwa tidak yakin dengan adanya hari akhir, ntar kata siapa emang kita nggak dibangkitkan lagi, udah mati mati aja kali dikubur. Enggak. Apa ciri pertama? Percaya, beriman kepada yang gaib. Ciri kedua,
Yuqimunas salah, yang ajak sholatnya. Kalau kita bertakwa, lihat cek sholat kita setelah Ramadan, nambah banyak enggak, nambah khusyuk atau enggak, nambah ngerti apa kagak. Yang ketiga, infaknya dicek. Ba'da Ramadan infak kita masih kagak. Kalau masih, insya Allah istiqomah di dalam ketakwaan. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran, dibacanya, ditadaburinya, dipelajarinya, diyakininya, dihafalkannya, didakwahkannya, diamalkannya. Yang kelima, yakin kepada yang gaib, yakin kepada hari akhir. Masih banyak sebetulnya Bu ciri-ciri orang bertakwa itu. Bagaimana Allah menggambarkan, kalau itu semua tidak kita jaga dengan keistiqomahan, berat. Istiqomah itu kayak pendulum, tahu pendulum? Saya biasanya ngambil lidi terus ada bandolan. Bisa ajak nggak kalau lidi di ujungnya ada bandolan? Nggak bisa. Bandolan kita apa? Dosa kita banyak. Nah, karena kita ingin menjaga keistiqomahan dalam ukhuwah, tidak boleh dilupakan. Salah satu doa yang Allah ajarkan kepada kita adalah doa supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang solih. Berdoa kagak? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berikanlah aku ilmu sampai level hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, komunitas yang soleh, masyarakat yang soleh, jamaah yang soleh, kepengurusan yang soleh, tetangga yang soleh. Insya Allah dengan ukhuwah macam-macam Bu ya. Ada ukhuwah Islamiyah, nggak boleh dilupakan Palestina. Kalau kemarin Ibu beli kue nastar berapa ratus ribu, jangan lupakan anak-anak Palestina. Kemarin beli baju berapa ratus ribu, berapa juta, jangan lupakan Palestina. Kalau saran saya begini Bu, ini mah sekedar sharing aja ya. Sebelum kita mengeluarkan uang untuk apapun di hari itu, dahulilah dengan sedekah subuh untuk Palestina. Supaya apa? Kagak malu-malu banget sama Allah Bu. Ntar siang saya mau makan nasi padang, nggak tega Bu. Tapi kalau pagi-paginya udah sedekah, walaupun bisa jadi yang disedekahin lebih sedikit daripada yang kita makan dari pagi sampai sore, tapi seenggaknya nggak malu-malu banget. Nah, untuk itu hari ini saya membawa buku hikmah yang terserak. Ini buku alhamdulillah sudah dicetak sekitar 5 ribuan. Ini tinggal ada beberapa paling ya 100-an lah gitu. Ini saya cetak dan saya wakafkan untuk Palestina. Harganya 40.000. Kalau Ibu mau infak untuk Palestina 40.000, silakan ambil buku ini. Cuman 40.000 Bu Sufi untuk Palestina. Nyesok atau 4 juta juga nggak apa-apa. 40.000 tuh minimal. Ini semua bukan keuntungan ya, bukan keuntungan, tapi semua hasil penjualan. Saya bawa 50 mangga. Ini selalu saya ini kan, jadi ini ada masuk ke rekening saya khusus, itu khusus untuk sedekah subuh Palestina setiap hari insya Allah. Jadi gitu Bu caranya. Kalau Ibu nggak pakai, kalau saya pakai M-Banking kan gampang ya, tinggal tek gitu, nggak nyampe 5 menit. Nggak punya Bu Sufi saya M-Banking, siapin canceling dah. Bikin canceling khusus untuk Palestina Bu. Tiap subuh isiin. Serius ini mah amal nyata. Bismillah. Coba hitung pengeluaran kita untuk makan sehari berapa? Beli nasi kuning? Boleh. Durasi. Itu jamnya salah. Kita lanjut sama tanya jawab, mungkin dari ibu-ibu sini ada yang mau bertanya tentang jawab. Ada Ustazah. Siap, saya yang bertanya, ibu yang menjawab. Oh boleh karena nanti dari ibu-ibu yang Ustazah bertanya, ibu-ibu yang bisa menjawab akan mendapatkan ada door prize mata dari kami. Maaf Ustazah ya, jadi dikat ini Ustazah. Baik, hari Jumat keterbatasan waktu. Langsung bertanya ya, biar cepat. Boleh, mungkin dari Ustazah dulu memberikan pertanyaan ke ibu-ibu atau mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya dulu? Ibu-ibu dulu deh bertanya deh. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah. Padahal biasanya kalau saya ceramah jarang yang bertanya Bu.